Menjelang pengoperasian secara penuh pada 29 Oktober 2023 mendatang, Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati sedang bersolek agar siap menyambut masyarakat. Bangunan yang diresmikan pada tahun 2018 ini ternyata memiliki filosofi yang dituangkan dalam bangunannya serta telah merencanakan banyak hal penting di masa datang. Di balik kemegahan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati ternyata menyimpan filosofi yang mendalam dan juga unik. Untuk tahu apa sih sebenarnya filosofinya, saya akan berbicara langsung dengan Vice President Commercial and Teknik BIJB, Ari Widodo. Baik Pak Ari, boleh dijelaskan ini soal bagian depan atau desain di hadapan muka atau fasadnya di Bandara Kertajati. Ini ada filosofinya Pak? Iya. Jadi ketika desain di Bandara Kertajati kebetulan gini, saya sampaikan bahwa yang mendesain ini memang orang Jawa Barat asli, sehingga unsur-unsur Jawa Barat dan unsur-unsur muatan lokal itu benar-benar disampaikan dalam desain ini. Nah, desain Bandara Kertajati sendiri ini mengambil unsur utama itu adalah burung merak. Burung merak. Jadi burung merak, kenapa kok burung merak pertanyaannya ya? Karena ada tarian yang fenomenal dari Jawa Barat, yaitu tarian merak yang dulu ditampilkan pertama kali itu pada saat menyambut delegasi konferensi Asia Afrika. Nah, itu yang menarik. Nah, itu yang diambil. Nah, unsur burung merak itulah kemudian diambil sebagai dasar pembuatan struktur dari Bandara Kertajati itu. Kalau kita lihat di depan nanti ya, di depan sana itu adalah kepala dari burung meraknya. Dia agak dongak begitu dengan ada ujung sungut atau kayak tanduk gitu, tanduk itu yang itu ada juga digambarkan di situ. Sehingga kemudian melengkung ini adalah punggungnya, punggung dari burung merak, dan kemudian belakang itu adalah ekornya. Ya, itu adalah belakang ekornya. Termasuk ya kita juga detail-detail ekornya juga kita gambarkan di desain ini gitu. Baik, kita lihat yuk Pak. Yuk. Tadi kan Bapak menjelaskan soal ada Dumjati. Ini sebenarnya Dumjati ini apa sih Pak? Iya, Dumjati karena tadi saya sampaikan tadi Kertajati kan, jadi Kerta dan Jati, maka Dumjati ini mewakili tempatnya. Bahwa ini kan dulu sebagian ini hutan jati, maka kita buatkan miniaturnya. Jadi ini adalah pohon jati dan kemudian ini adalah unsur airnya, jadi menjadi Kertajati. Nah, ini kemudian juga dibuat oleh seniman lokal, seniman Majalengka yang waktu itu kita kontak untuk membuat konsep dum ini. Dan inilah hasilnya, ini menggambarkan termasuk dari ikon kami, ikon dari Kertajati itu sendiri. Nah, unsur-unsur ini memang kita sengaja masukkan agar muatan lokalnya itu kental. Gitu ya, muatan lokalnya kental, jadi unsur dari Kertajatinya itu sendiri. Oke, dan ini bisa digunakan untuk apa aja bisa ya Pak? Nah, ini sebenarnya kita desain untuk area eksibisi atau pameran-pameran produk ya. Pameran produk mungkin UMKM, pameran produk lokal produk atau produk-produk yang modern kita gunakan. Ini sudah pernah kita gunakan untuk eksibisi yang ya skalanya masih lokal waktu itu gitu ya. Dan ya cukup menarik lah. Kita lihat yang lain lagi Pak. Oke. Kita ini apa namanya nih? Baik, tadi kan sudah dibahas soal filosofi Pak, ya, dari desain. Kemudian yang paling penting juga dalam sebuah bandara adalah fasilitasnya. Nah, di Bandara Kertajati ini apa Pak yang unik ataupun jadi bisa dibilang jadi ciri khas gitu ya? Ya, di Bandara Kertajati ini juga mengakomodir selain tadi muatan lokal, budaya dan sebagainya, tapi kita juga mengakomodir tentang agama, religionnya. Masyarakat Jawa Barat itu kan hampir mungkin saya bilang 90% itu penduduknya Muslim. Dan kita juga akomodir itu dengan membangun 9 musola dengan luasan yang cukup besar antara 110 sampai hampir 200 meter persegi tiap musola itu. Untuk apa? Untuk memberikan
kesempatan pada saat sholat berjamaah, ingin barengan, atau kemudian saat jam menunggunya dekat, nah itu bisa berbarengan untuk sholat, nggak ngantri gitu. Dengan tempat wudhu yang banyak, kita siapkan tempat kerangka wudhu yang banyak, bersih, itu dengan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam musola itu sendiri. Nah, kemudian yang menarik lagi, kita juga dari sisi toilet ya, kita sudah toilet itu kita desain sedemikian rupa sehingga sangat-sangat ideal. Selain dua itu, apalagi nih Pak? Terutama misalnya akses-akses menuju ke keberangkatan. Ya, ini kan bandara kelihatan besar ya, bandara kelihatan besar, tapi memang ini ada 3 lantai. Dan tiap lantainya sudah kita siapkan dengan fungsi yang berbeda-beda agar masyarakat tidak bingung. Ketika ingin datang, kemudian check-in, ya di lantai atas, lantai 3 yang tersambung dengan rem. Jadi rem bisa langsung masuk ke lantai 3, langsung direct, kemudian di situ bisa check-in atau sekedar untuk entertain, karena di sini juga kita sediakan tempat-tempat untuk nongkrong lah gitu ya, nongkrong yang nyaman gitu ya. Nah, dari situ teman-teman nanti tinggal masyarakat bisa mengikuti petunjuknya saja, itu bisa langsung ke ruang tunggu gitu. Nanti di dalam ruang tunggu kita juga sediakan tempat ruang tunggu yang nyaman, ada sofa yang empuk juga ada gitu ya. Pengen yang agak duduknya tegak juga ada, tempat selfie juga ada. Kita sediakan di situ ya secara lengkap lah. Kita ingin pengunjung atau passenger di bandara ini juga nyaman. Saya juga tertarik soal konsep green building. Ini kan di mana-mana sedang digalakkan gitu, green building. Di Kertajati termasuk juga nggak sih Pak? Ya, kita termasuk adalah konsep green building kita terapkan. Mungkin kalau belum maksimal ya oke, tapi kita sudah mulai dari desain atapnya ya, kemudian kita juga menampung air hujan itu dengan metode sifoniknya. Maka lengkungan itu kita manfaatkan untuk menampung air hujan itu, kemudian kita kumpulkan di tempat gitu ya. Nanti kita bisa treatment kembali, ke depannya bisa kita treatment kembali. Kemudian di area parkir kita siapkan grass block, yaitu grass block untuk ada penyerapan air ke tanah itu bisa maksimal. Itu tidak full dicor, tapi ada titik-titik grass block agar penyerapan airnya ke bawah juga bagus. Kemudian juga pencahayaan ya. Untuk siang hari kita pasti nggak perlu pencahayaan. Di sini sudah sangat-sangat terang gitu ya, karena kita sebagian itu banyak mengandalkan unsur kaca, sehingga pencahayaan nggak perlu menghabiskan energi pencahayaannya. Seperti itu. Menghemat berapa listrik? Menghemat energi kalau dengan kondisi ini bisa menghemat 25%. Rencana ke depan tadi beberapa sudah Bapak kasih bocoran. Ya. Akan ada apa lagi di Bandara Kertajati? Ya, di bandara kita sesuai dengan master plan kita tuh nanti ada hotel bintang 5 dan MICE facility. Nah, kita harapannya di bandara itu menjadi tempat tujuan kalau ingin membuat acara besar, konser dan sebagainya, nggak usah jauh-jauh dari bandara. Kan kasihan nih kalau bukan kasihan, nggak efektif ketika ini ada konser besar tapi jauh dari sini gitu ya. Dari bandara kemudian butuh transportasi yang panjang dan sebagainya. Nah, di sini nanti kita kita siapkan konsepnya MICE facility yang sangat besar. Kemudian ada hotel bintang 5 yang itu bagian dari konsep satu kesatuan. Ya, satu kesatuan, dan nggak kalah menariknya adalah lahan parkir yang sangat luas. Lahan parkir yang ya bisa menampung ribuan kendaraan ke depannya, seperti itu. Tapi transportasi publiknya juga bisa menjangkau keseluruhan Jawa Barat. Bisa menjangkau, dan di sini ya semacam semi terminal antar moda. Karena antar moda itu bisa berganti di depan bandara. Terakhir, mari terbang asik dari Kertajati gitu.